Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan berbagi cerita inovasi madrasah pada pintarkemenag.go.id. Baik, setelah menyimak materi pada 3.1 tentang manajemen berbasis madrasah, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Manajemen berbasis madrasah adalah konsep manajemen yang berorientasi pada A. Peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan kebutuhan siswa, keuntungan finansial. D. Efisiensi penggunaan sumber daya. A. Peningkatan mutu pendidikan. Nomor 2. Manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk A. Meningkatkan efektivitas pengelolaan madrasah, meningkatkan peran guru dalam pembelajaran, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Betul semua, sehingga D. Semua jawaban benar. 3. Salah satu langkah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Melakukan evaluasi kurikulum, meningkatkan pendapatan yayasan salah, menambah jumlah tenaga pengajar juga salah, memperbaiki fasilitas fisik madrasah salah. Yang paling tepat A. Melakukan evaluasi kurikulum. Nomor 4. Salah satu tugas kepala madrasah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Menyusun kurikulum madrasah betul, mengelola program pendidikan betul, mengatur keuangan madrasah betul. Jawabannya B. Semua jawaban benar. 5. Metode pengembangan manajemen berbasis madrasah yang dapat dilakukan adalah A. Meningkatkan fasilitas fisik madrasah betul, pelatihan dan pembinaan guru betul, pengadaan perangkat pembelajaran iya, sehingga B. Semua jawaban benar. 6. Salah satu langkah dalam manajemen berbasis madrasah adalah A. Melakukan evaluasi dan pemantauan kegiatan. 7. Manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru betul, meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan madrasah betul, meningkatkan kualitas pendidikan agama juga betul. Jadi jawabannya D. Semua jawaban benar. 8. Tujuan dari manajemen berbasis madrasah adalah A. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya betul, meningkatkan efisiensi biaya operasional betul, meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua juga iya. B. Semua jawaban benar. Banyak yang semua jawaban benar ya. Nomor 9. Manajemen berbasis madrasah melibatkan pihak-pihak seperti orang tua, kepala, guru. Betul, semua jawaban benar. 10. Salah satu prinsip manajemen berbasis madrasah adalah partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran ya, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran betul, pendidikan berbasis karakter juga betul, sehingga jawabannya A. Semua jawaban benar. Baik, kita cek 1A, 2D, 3A, 4B, 5B, 6A, 7D, 8B, 9B, 10A. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.2. Kita lanjutkan untuk melanjutkan soal latihan 3.2 dan 3.3 tentang analisis 8 standar nasional pendidikan best practice bagian 1 dan 2. Setelah menyimak materi 3.2 dan 3.3, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Berikut adalah hal-hal penting tentang standar kompetensi lulusan atau SKL kecuali B. SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada raihan kejuaraan lomba baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan atau internasional. B. Nomor 2. Peraturan yang mengatur tentang perubahan standar nasional pendidikan tercantum dalam C. PP nomor 4 tahun 2022. 3. Standar proses memiliki titik-titik kegiatan dalam pembelajaran. A. 3 kegiatan. 4. Kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan disebut
C. Standar kompetensi lulusan. 5. Pasal 3 ayat 2 dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa SNP digunakan sebagai acuan. B. Pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 6. Yang manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Kita cek dulu. A. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Betul. B. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik, dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Betul. C. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan juga betul. E. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi juga betul. Jadi jawabannya D. Jawaban A, B, C, dan D benar semua. Nomor 7. Prosedur yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan, dan atau pengembangan instrumen pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan hasil penilaian disebut E. Mekanisme penilaian. 8. Pilih salah satu pernyataan yang tidak benar terkait pelaksanaan pembelajaran. A. Guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan menantang. Ini sebenarnya pernyataan benar. Jadi jawabannya kurang lengkap, sehingga tidak ada jawaban. Kita lanjut saja ke soal nomor 9. Standar isi adalah E. Kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 10. Berikut ini adalah dasar ruang lingkup materi yang dirumuskan dalam standar isi kecuali C. Latar belakang. Baik, kita cek dulu nomor 1B, 2C, 3A, 4C, 5B, 6D, 7E, 8 tidak ada jawaban, 9E, 10C. Selesai ujian. Oke, skor 90 karena tadi nomor 8 tidak ada jawaban. Alhamdulillah lolos passing grade. Kita lanjutkan ke 3.4. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.4 tentang konsep inovasi madrasah. Setelah menyimak materi 3.4, kita lanjutkan untuk mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Lembaga pendidikan formal di bawah binaan Menteri Agama yang kurikulumnya mengacu pada kurikulum pendidikan nasional dan memiliki muatan agama yang lebih banyak dibanding sekolah umum merupakan pengertian dari B. Madrasah. Nomor 2. Salah satu yang termasuk karakteristik inovasi madrasah adalah D. Kompatibel. 3. Triabilitas merupakan inovasi yang C. Suatu inovasi yang telah diuji coba sebelum dipublish. Nomor 4. Inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi penerimanya adalah salah satu karakteristik inovasi madrasah. D. Keuntungan relatif. 5. Hasil inovasi dan ciptaan dari bawahan dan dilakukan sebagai usaha meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan merupakan pengertian dari D. Bottom up model. 6. Inovasi yang dilaksanakan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan bisa dengan memaksakan suatu perubahan disebut dengan model B. Top down model. 7. Bentuk inovasi madrasah ada dua macam, yaitu C. Top down model dan bottom up model. 8. Tujuan dari madrasah adalah D. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 9.
Penerapan hal-hal yang baru berupa ide praktis, proses pelayanan, ideologi, strategi, atau objek dalam suatu pelaksanaan tugas sebagai penerapan pengetahuan dan berimplikasi pada perubahan. Ini merupakan pemahaman tentang A. Inovasi. 10. Madrasah yang harus terus-menerus melakukan pembaharuan dalam merespon perubahan lingkungan, memiliki kemampuan mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan lembaganya, sehingga adaptif terhadap perubahan zaman disebut D. Madrasah inovatif. Baik, kita cek 1B, 2D, 3C, 4D, 5D, 6B, 7C, 8D, 9A, 10D. Selesai ujian. 100, alhamdulillah lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk latihan 3.5. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.5 tentang benchmarking madrasah hebat best practice. Setelah menyimak materi 3.5 ini, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Berikut adalah kriteria madrasah unggul kecuali D. Guru dan tenaga kependidikan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. 2. Jika seorang siswa yang mudah bergaul, mampu berempati secara baik, mampu memahami suasana hati orang lain, dan mampu menjalin komunikasi dengan baik, maka ini adalah ciri-ciri bahwa ia memiliki kecerdasan. C. Kecerdasan interpersonal. 3. Di bawah ini merupakan ciri-ciri madrasah unggul kecuali C. Program yang positif hanya mendapatkan dukungan dari sekolah. 4. Berikut adalah alasan kenapa harus ada kelas unggulan kecuali C. Untuk menyelesaikan pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi bagi keuntungan sekolah. 5. Pengertian madrasah unggul adalah C. Madrasah unggul adalah madrasah yang fokus pada kualitas proses pembelajaran. 6. Ciri-ciri madrasah unggul adalah D. Terjalinnya kemitraan yang baik antara sekolah dan orang tua siswa. 7. Guru didorong untuk meningkatkan kompetensinya melalui diklat atau workshop yang diadakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun madrasah sendiri. Bahkan dengan menggunakan biaya sendiri seperti belajar membuat media pembelajaran yang kreatif, baik manual maupun digital. Hal ini adalah sebagai salah satu tuntutan dalam penerapan strategi madrasah unggul. A. The best process. 8. Salah satu cara menjadikan madrasah unggul adalah C. Memiliki visi dan misi yang jelas. 9. Berikut adalah konsekuensi dari sebuah improvisasi kurikulum pada sebuah madrasah yang memiliki kelas unggulan kecuali B. Hasil lulusan 100% di atas standar. 10. Dampak positif suatu madrasah yang membuka program unggulan adalah C. Berkembangnya karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam pusat kurikulum Balitbang Kemendikbud. Baik, 10 soal sudah, kita cek 1D, 2C, 3C, 4C, 5C, 6D, 7A, 8C, 9B, 10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal 3.6. Saya akan melanjutkan latihan terakhir 3.6 tentang penyusunan rancangan program inovasi madrasah. Baik, setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain serta menjadi ikon dari madrasah tersebut merupakan ciri inovasi dari
D. Khas. Nomor 2. Dalam menciptakan inovasi madrasah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti D. Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan RPM. 3. Dalam mengembangkan sebuah inovasi, ada beberapa tahapan pengembangan ilmu pengetahuan menurut Herbert G. Hicks, yaitu C. Logic, idea thinking, problem solving, free associations. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam menciptakan inovasi ada titik-titik tahapan. D. Ada 4 tahapan. 5. Salah satu manfaat adanya inovasi dalam sebuah madrasah adalah D. Meningkatkan produktivitas madrasah. 6. Salah satu alasan pengembangan inovasi madrasah adalah D. Terciptanya kader-kader yang cerdas, mandiri, dan berkarakter Islam. 7. Salah satu tokoh pengembangan tahapan dalam mengembangkan inovasi yaitu B. Kuratko dan Horgitz. 8. Ciri-ciri keberadaan inovasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Accountable. 9. Dalam membangun mental model dalam berinovasi ada beberapa langkah, yaitu kecuali D. Knowledge. 10. Mampu menggunakan peluang yang ada merupakan salah satu. C. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan inovasi. Baik, 10 soal sudah, kita cek dulu karena ini latihan terakhir, tidak ada pengulangan. 1D, 2D, 3C, 4D, 5D, 6D, 7B, 8A, 9D, 10C. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, selesai sudah pelatihan. Kita jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Jangan lupa untuk memberi review agar mendapatkan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.